Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta ja'altal hazna sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Fatih Sukahati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Dan alhamdulillah, salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita, kepada bumi ini adalah Allah menurunkan keberkahan dari langit, yaitu berupa air hujan. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah bimbing untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur terhadap suatu nikmat itu. Dan salah satu bentuk syukurnya adalah dengan izin Allah kita berkumpul di sini, duduk mendengarkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sangat melimpah sekali. Karena kehidupan ini harus dipandu dengan ilmu di semua pergerakan kita manusia, dari urusan di rumah sampai urusan negara, selayaknya harus dipandu dengan ilmu. Satu sikap atau satu potret yang menurut saya layak dijadikan contoh adalah kita ingat kisahnya Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang khalifah yang memimpin tidak lama, tapi Masya Allah dengan izin Allah luar biasa sekali hasilnya. Pelajaran menariknya adalah ketika beliau diangkat menjadi khalifah, itu beliau mendatangi rumahnya, yang di situ ada istrinya Fatimah binti Abdul Malik, anaknya Khalifah Abdul Malik. Artinya beliau berdua ini dari status sosial ini termasuk orang-orang yang bergelimang harta. Ketika beliau ditunjuk untuk menjadi khalifah, beliau mendatangi istrinya, dan dialog yang sangat menarik, yang sangat tidak wajar, seperti halnya atau pada umumnya hari ini ketika mendapat sebuah jabatan atau mungkin amanah, itu menjadi sebuah prestis, kebanggaan. Beda halnya dengan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mendatangi istrinya tidak mengharapkan sebuah kalimat selamat atau mungkin kalimat-kalimat yang itu membuatnya tersenyum dan sebagainya. Justru memberikan sebuah statement kalimat atau pilihan yang itu sangatlah susah dijawab oleh beliau Fatimah. Tapi Masya Allah, jawabannya sangat tepat dan benar. Ketika beliau mendatangi istrinya, beliau sampaikan, saya akan berikan kamu dua pilihan dan tidak ada yang ketiga. Pertama, engkau tetap
membersamaiku, artinya menjadi istrinya, tapi aku akan sangat tidak punya banyak waktu. Yang kedua, aku kembalikan kepada orang tuamu. Kalimat yang insya Allah pilihan yang susah. Kalau tetap bersama dengan beliau berarti siap-siap untuk tidak banyak waktunya dengan beliau karena sibuk mengurusi umat masyarakat. Atau yang kedua, ya sudah, kita akhiri sampai di sini. Tapi ternyata jawaban istrinya luar biasa. Jawaban istrinya luar biasa. Kenapa Umar bin Abdul Aziz mengatakan seperti itu, memberikan sebuah pilihan yang sangat luar biasa dan itu susah dijawab seharusnya. Karena Umar juga orang pintar, orang ahli ilmu, sehingga tidak main-main sikap beliau ketika mendapat amanah, ketika memberikan pilihan kepada istrinya. Itu sebuah statement, sikap, pilihan yang tidak kosong tapi didasari dengan ilmu. Nah, Fatimah mengatakan, aku akan tetap bersamamu, Masya Allah, dengan semua hal yang akan kamu lalui menjadi seorang khalifah. Terus selanjutnya Umar bin Aziz mengatakan, selanjutnya adalah, aku mau engkau kembalikan semua harta itu ke Baitul Muslimin, ke Baitul Mal, karena aku tidak mau berkumpul dalam sebuah rumah, aku dan kamu dan harta. Maka beliau menyanggupi semua itu, dikembalikan semua harta perhiasan ke Baitul Muslimin. Bahkan beliau menyampaikan, itu baju siapa? Saya nggak tahu itu halal apa haram, balikin ke Baitul Mal. Dikembalikan semuanya. Dan alhamdulillah, Masya Allah, dengan izin Allah beliau selamat menghadapi semua itu. Karena nanti ketika Umar bin Abdul Aziz wafat, istrinya lah yang berada di sampingnya. Nah, ternyata istri yang Masya Allah solehah itu ternyata sangat berilmu juga ternyata. Kalau Umar bin Abdul Aziz jelas beliau ahli ilmu, istrinya juga ternyata ahli ilmu, artinya tahu ilmu, karena beliau diperhatikan betul oleh ayahnya ketika masih kecil, menghafal Quran, belajar fikih, belajar hadis, belajar syair, adab. Itu Masya Allah, ayahnya memperhatikan pendidikan sosok Fatimah tadi itu, sehingga jawabannya ketika dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa susah seharusnya, tapi begitu mudah dilalui. Dan itu adalah karena ternyata beliau juga berilmu. Artinya bahwa Masya Allah, ilmu akan memandu semua sisi kehidupan manusia, semuanya, ya, semuanya, dari hal yang kecil sampai yang besar itu dipandu dengan ilmu. Makanya dalam agama kita ilmu dijunjung tinggi, dan orang-orang yang berilmu dijunjung tinggi. Adapun orang-orang yang terus berinteraksi dengan ilmu atau mungkin memfasilitasi ilmu, itu sangat bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar itu bisa menghadirkan manfaat buat diri kita, buat keluarga, dan buat umat ini. Baik, jamaah Majelis Al-Fatih seperti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita hari ini akan sedikit membahas tentang sebuah buku. Ini menurut saya sudah sangat akrab di antara kita, Hadis Arba'in An-Nawawi, 40 hadis punya Imam An-Nawawi. Nah, 40 hadis. Tapi hari ini insya Allah kita akan langsung ke hadis yang kedua, karena hadis yang pertama tentang niat sudah sempat kita singgung, meskipun kita tidak merujuk di buku ini, tapi tidak mengapa, tinggal nanti bisa dibaca ulang lagi di buku ini tentang bab niat. Kita langsung ke hadis yang kedua tentang Islam, iman, dan ihsan. Tapi
Ini sedikit memberikan mukadimah dulu tentang buku ini, karena kalau kita langsung menuju ke pembahasan tanpa tahu tentang buku ini akan sedikit mengurangi dorongan kita dalam membaca buku ini. Hadis arba'in, 40 hadis An-Nawawi, Imam Nawawi. Nah, berarti kita mulai dari Imam Nawawi dulu. Imam Nawawi, karena ini sosok yang tidak asing di telinga kita, sampai hari ini masih kita sering dengar sekali. Kalau kita hari ini membahas hadis arba'in, nanti di masjid lain ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Adhkar, atau dalam bab fikih ada Al-Majmu', gitu kan, Syarh Al-Muhadzab. Terus dalam bahasa juga beliau punya bukunya Tahdzib Al-Asma' wal Lughat kalau nggak salah. Imam Nawawi ini ulama abad ke-7 ya, lahir 631 Hijriah, meninggal 676. Umur beliau cuma 45 tahun. 45 tahun, umurnya tidak panjang, relatif pendek, 45 tahun. Imam Nawawi lahir di Nawah, di sebuah desa dekat kota Damaskus. Dari kecil hafal Quran di umur 10 tahunan, dan Masya Allah banyak sekali ulama-ulama yang menyanjung tinggi beliau, ya, menyanjung tinggi beliau. Karena tadi umurnya pendek, tapi ternyata sampai hari ini sudah berapa tahun lah, udah banyak sekali, itu masih kita sebut namanya, bahkan karya-karyanya masih kita pelajari, masih kita baca, kita hafal, kita sebar. Ini menunjukkan betapa barokahnya hidup beliau. Imam Tajuddin As-Subki beliau mengatakan tentang Imam Nawawi ini, karena Imam Nawawi termasuk ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i, dan memiliki peran besar dalam perkembangan mazhab Syafi'i. Salah satunya tadi beliau mensyarah kitab Abu Ishaq Asy'arazi Al-Muhadzab, Al-Majmu' tadi itu. Ada berapa jilid, banyak sekali, dan termasuk yang terbaik dalam mensyarah itu. Nah, 45 tahun Imam Tajuddin As-Subki beliau mengatakan begini: la yakhfa 'ala dhi basiratin anna lillahi inayah bi mu'allafati An-Nawawi. Tidak dipungkiri lagi, tidak ada yang mengingkari, mengelaklah bahwasanya Allah memiliki perhatian penjagaan khusus terhadap karya-karya Imam Nawawi. Jadi karya beliau itu dijaga sama Allah. Dijaga, artinya dijaga apa? Artinya bahwa beliau hidup di zaman itu dan hari ini masih kita sebut. Nah, itu penjagaan Allah. Karena kalau nggak Allah jaga, mungkin nggak lama-lama, sehari, 2 hari, sebulan, setahun udah hilang di edaran manusia, ini udah selesai. Itu kalau nggak dijaga Allah. Tapi kalau dijaga Allah sampai berabad-abad, itu akan senantiasa didengar dan didengarkan oleh manusia. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan, qad ja'alallahu likutubihi al-qabul wa sarat maqbulatan 'inda sa'irit tawaif, kata beliau. Sungguh Allah telah menjadikan buku-bukunya itu al-qabul. Al-qabul itu diterima oleh Allah. Sehingga ketika buku itu diterima oleh Allah, manusia menerima, semua golongan menerima buku-buku Imam An-Nawawi, insyaallah. Jadi poin mahal yang ingin saya sampaikan di sini adalah betapa barokahnya hidup beliau, ilmu beliau, karya beliau, umur tidak panjang, bahkan kan beliau termasuk ulama yang belum menikah, bujang, tapi Masya Allah nama masih dikenang sampai hari ini. Itu beliau, Imam Nawawi rahimahullah.
Sehingga nanti di pembahasan hadis arba'in ini di buku arba'in ini karya-karya tentang hadis arba'in ini banyak ternyata. Jadi beliau itu bukan satu-satunya ulama yang mengarang buku ini dan bukan ulama yang mengawali dalam bab membuat hadis 40 ini. Itu bukan ternyata. Ternyata pertama kali adalah beliau sampaikan sendiri. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa qad sannafa al-ulama radhiyallahu ta'ala anhum fi hadzal bab ma la yuhsa minal musannafat. Beliau sampaikan sebenarnya dalam bab hadis arba'in ini banyak yang bahas, banyak yang membuat, banyak. Jadi beliau bukan orang yang pertama ternyata. Beliau sebutkan fa awwalu man alimtuhu sanafa fi Abdullah ibn al-Mubarak. Beliau sampaikan yang aku ketahui yang pertama kali membuat tentang hadis arba'in itu adalah Ibnu Mubarak. Terus beliau menyampaikan Muhammad bin Aslam At-Tusi. Terus beliau menyampaikan Al-Alim Al-Hasan ibn Sufyan An-Nasai wa Abu Bakar Al-Ajuri wa Abu Bakar ibn Ibrahim Al-Asfahani wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Al-Malini wa Abu Uthman As-Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Al-Baihaqi, dan seterusnya. Beliau sampaikan banyak sekali yang telah coba membuat karya tentang hadis arba'in ini. Banyak. Jadi bukan beliau, bukan pertama kali beliau. Dan semua ulama itu membuat hadis arba'in memang temanya sendiri-sendiri. Ada yang hadis arba'in itu usul-usul agama, perkara pokok dalam agama. Ada yang hadis arba'in tentang furuk-furuk dalam agama, cabang-cabang agama. Ada yang 40 hadis tentang tentang adab-adab. Dan beliau coba membuatkan hadis, coba meramu semua itu menjadi hadis arba'innya beliau. Jadi lengkap di situ punya beliau. Dan ulama dahulu ketika kenapa 40 hadis? Kenapa 40 hadis? Disampaikan sebuah hadis meskipun hadis ini dhaif dan disepakati oleh para ulama bahwa ini dhaif, meskipun jalurnya banyak tetap tidak akan menguatkan karena dhaif itu. Sebuah hadis yang menurut saya juga familiar, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'atsallahu yaumal qiyamah fi zumratil ulama wal fuqaha. Ini hadisnya bunyi adalah barang siapa yang menghafal dari umatku, menghafal 40 hadis tentang perkara agamanya, Allah akan bangkitkan hari kiamat bersama golongan al-fuqaha wal ulama, golongan orang-orang faqih dan golongan ahli ilmu ulama. Dan ini hadis dhaif. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwa beliau tidak menyandarkan hadis arba'in beliau terhadap hadis tadi itu, tapi beliau coba mengikuti iktidaan biha ula'il a'imah al-am. Beliau mengikuti ulama-ulama sebelum beliau dalam membuat buku itu. Ya, jadi beliau coba inspirasinya adalah para ulama-ulama tadi, Abdullah bin Mubarak sampai itu inspirasi beliau adalah di situ. Dan juga landasan beliau adalah sebuah hadis, nadharallahu imra'an man sami'a maqalati fahafidhaha fa'addaha kama sami'a. Mudah-mudahan Allah memberikan nadhrah itu sebuah kecemerlangan, nadhrah itu keindahan bagi yang menghafalkan perkataanku, mengamalkannya sebagaimana dia mendengarkannya. Dan hadis Nabi, liyuballigh asyahid al-ghaib, hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak
tidak hadir. Makanya itu landasan beliau dalam membuat hadis arba'in, ya. Poinnya adalah untuk mengaitkan dengan yang kebarokahan beliau. Kita bayangkan kalau kita hari ini muslimin seluruh dunia, hadis arba'in di kepala kita adalah Nawawi. Iya, nggak ada hadis arba'in Ibnu Mubarak, Al-Baihaqi, nggak ada. Hadis arba'in siapa? Nawawi. Dimanapun itu menunjukkan betapa tadi itu Allah memiliki penjagaan khusus terhadap karya-karya Imam Nawawi, sehingga karya beliau itu sangat dikenang, sangat masih dibaca sampai saat ini. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya mahal sekali kata barokah itu, karena barokah itu tidak menjamin panjang atau lama, tapi barokah itu bagaimana kualitas sebenarnya. Kalau bicara Imam Nawawi 45 tahun itu masih umur produktif. Kalau usia kenabian aja 40 tahun, ya kan? 40 tahun. Itu Nabi diangkat jadi Nabi. Artinya kalau 45 tahun itu Masya Allah, seharusnya secara umur manusia itu masa-masa produktifnya seseorang. Tapi ternyata 45 tahun cukup buat Imam Nawawi membuat karya, dan karyanya barokah sampai hari ini. Baik. Nah, hadis arba'in ini juga sebenarnya ini kan sebuah majlis sebenarnya. Saya ingin bicara dulu biar nanti kita tahu hadis arba'in sejarahnya. Hadis arba'in itu kan bermula dari majlisnya Ibnu Shalah. Ibnu Shalah ulama sebelum Imam Nawawi. 577 Hijriah beliau lahir. Beliau wafat, Imam Nawawi belum belum lama hadir. Ibnu Shalah punya majlis al-ahadis al-kulliyah. Beliau mendekatkan hadis-hadis al-kulliyah. Al-kulliyah itu komprehensif, hadis-hadis yang jawami'ul kalim, pendek tapi dia memiliki makna yang sangat komprehensif sekali. Dan itu bukan 40, kan arba'in itu 40, arba'in 40. Beliau mendekatkan hadis itu cuma 26. Imam Nawawi coba menambahkan dari yang 26 itu menjadi 16, sehingga 26 tambah 16 jadi 42, maka disebut hadis arba'in, ya. Karena orang Arab tuh kadang nggak suka sama yang maka digenapkan jadi 40 gitu. Nah, nanti ada lagi ulama setelahnya, Ibnu Rajab Al-Hambali, karena beliau banyak diminta oleh santri, oleh para penuntut ilmu, coba menambahkan, memberikan tambahan di hadis arba'in itu. Maka beliau tambahkan juga 8 hadis di situ. Maka ada Jami'ul Ulum wal Hikam, ya kan? Itu punya Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi awalnya 26 sama Imam Nawawi ditambah 16, Ibnu Rajab Al-Hambali nambah lagi 8 jadi 50 hadis. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya nanti kalau mendapatkan buku ini atau bukunya Ibnu Rajab Al-Hambali, maka kurang lebih sama. Artinya ada kontribusi Ibnu Shalah, ada kontribusi Imam An-Nawawi, dan seterusnya ada. Dan hadis arba'in An-Nawawi ini disyarah, dijelaskan oleh lumayan banyak. Saya sebutkan 4. Ada Al-Minah Ar-Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Shalih bin Fauzan. Beliau punya buku yang coba menjelaskan hadis arba'in. Ada juga Jami'ul Ulum wal Hikam fi Syarh 50 hadisan min Jawami'il Kalim. Ini yang tadi Ibnu Rajab Al-Hambali. Asyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin punya syarahnya tentang hadis arba'in. Yang keempat, Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah
Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim al-Syekh. Nah, ini beliau juga punya syarah tentang hadis arba'in. Nah, di buku yang saya baca ini yang terakhir ini, Syekh Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad al-Syekh, beliau punya buku yang coba menjelaskan tentang syarah hadis arba'in Nawawi ini. Maka itu kurang lebih sedikit cerita tentang hadis arba'in. Jadi nanti mudah-mudahan dengan sedikit ini ketika kita membaca, ketika kita menghafal, ya tidaknya tahu. Jadi nggak bingung. Ini hadis arba'in, ini hadis arba'in juga, ini hadis arba'in juga. Takutnya ini beda-beda, padahal sama. Karena dalam Islam seperti itu, satu buku itu karena barokahnya tetap dikaji sampai mungkin 100 tahun setelahnya, 200 setelahnya, karena barokahnya luar biasa. Baik, jamaah Masjid Al-Fatih Sukati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita coba masuk di hadis yang kedua. Bismillah, mudah-mudahan Allah bimbing kita. Nanti hadis yang pertama bisa dibaca-baca, karena kita kemarin sudah membahas tentang niat. Nanti mudah-mudahan bisa dibaca di rumah sebagai tambahan dan wawasan. Baik, al-hadis ats-tsani, hadis yang kedua. Ini tadi tentang Islam, iman dan ihsan. Al-hadis ats-tsani maji'u Jibril liyu'allimal muslimina amra dinihim. Datangnya Jibril untuk mengajari muslimin perkara agama mereka. Ini hadisnya lumayan panjang, ya. Dan lumayan panjang ini ternyata kalau di dalam Al-Quran itu ada yang namanya Ummul Kitab. Jadi Al-Quran yang 30 juz itu 114 surat itu nanti kesimpulannya, gitu kan, intisarinya di Ummul Kitab. Dan Ummul Kitab adalah Al-Fatihah. Dan beliau di sini sampaikan, adapun Ummus Sunnah itu hadis ini. Nah, itu. Karena di Ummul Kitab itu mencangkup semua intisari daripada Quran. Ada semua di Al-Fatihah itu. Maka kenapa kita disuruh mengulang-ulang dalam setiap surat kita? Karena itu ya intisarinya di Al-Fatihah itu. Di Al-Fatihah itu. Nah, di hadis ini, hadis Jibril ini itu beliau mengatakan bahwa ini sebagian ahli ilmu ada yang mengatakan hadis ini adalah Ummus Sunnah. Ini intisari sunnah itu di sini. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu min. Kata kepada Muhammad, wahai Muhammad, tolong kasih tahu aku tentang Islam. Qala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam itu adalah engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menunaikan salat, bayar zakat, puasa Ramadan, haji jika engkau mampu. Dan orang yang bertanya tadi mengatakan betul. Maka kami heran. Dia bertanya tapi dia juga yang membetulkan. Faqala fa akhbirni anil iman. Laki-laki itu nanya lagi, sekarang gantian iman. Tolong kasih tahu aku iman. Nabi SAW mengatakan antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Qala sadaqta. Iman adalah engkau mengimani Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir. Engkau mengimani tentang takdir baik dan buruknya. Laki-laki itu mengatakan engkau betul. Qala fa akhbirni anil ihsan. Sekarang coba kabarkan padaku tentang ihsan. Nabi mengatakan anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak.
Ihsan adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, maka Dia, Allah, melihatmu. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Terus laki-laki itu mengatakan, tolong kasih tahu aku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'la minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Laki-laki itu berkata, kalau kamu enggak tahu tentang hari kiamat, kasih tahu aku tentang tanda-tandanya. Qala antalidal amatu rabbataha. Ketika tanda-tandanya adalah ketika seorang budak melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alah ri'a'asyah yatatawwaluna fil bunyan. Engkau melihat orang yang tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, miskin, dan penggembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sumantalaqa falabithu maliyan. Kemudian laki-laki itu pergi dan Umar mengatakan, aku berdiam sejenak. Tsumaqal. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, tahu enggak kamu yang nanya siapa? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, Nabi mengatakan, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini Jibril mendatangi kalian untuk mengajari agama kalian. Baik, insyaallah ini ummus sunnah, ini induknya sunnah. Karena semua nanti kembali kepada poin-poin ini. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, ada tiga ini tuh, ada tiga poin itu. Ya. Tapi sebelum kita bahas itu semua, karena ini kan perkara masya Allah luar biasa besar dalam agama kita ini, kita coba belajar dulu dari bagaimana Jibril alaihissalam mengajarkan ilmu kepada sahabat. Ilmu kepada sahabat. Nah, ini kan juga poin mahal. Jadi nggak langsung tuduh poin ke Islam, iman, ihsan, kiamat, tanda-tandanya gimana. Ternyata di situ ada poin mahal betapa sosok Jibril mengajari sahabat hari itu, ketika itu, dan nabinya hari itu. Begini loh cara belajar dan mengajar. Ya. Pertama adalah kita perhatikan kondisi Jibril, ya, kondisi Jibril. Beliau datang syadidu bayadis thiyab, pakaiannya putih, sangat putih. Syadidu sawadis sya'r, ini rambutnya sangat hitam, sangat hitam. Syekh Alus di buku ini dikatakan tentang poin mahal. Kalau yang pertama syadidu bayadis thiyab, ini sesuatu yang bisa diupayakan. Tapi kalau syadidu sawadis sya'r, kalau sesuatu yang hitam itu nggak bisa diupayakan. Dari sananya memang. Syadidu bayadis thiyab ini kan nanti yang menjadikan Nabiullah Muhammad SAW itu salah satu warna warna kesukaan Nabi adalah putih. Kesukaan Nabi itu warna putih, pakaian putih. Nanti Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Abu Dawud, beliau mengatakan albisu min thiyabikum albayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Qala alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan pakailah pakaian yang warna putih. Ya. Warna putih, karena sungguhnya warna putih adalah pakaian yang terbaik buat kalian, dan kafanilah orang mati dengan kain putih. Ya, warna putih. Dan ini juga menarik sebenarnya, karena nanti dalam istiftah kita, dalam salah satu doa istiftah kita yang Allahumma ba'id baini itu ada sepenggal kata yang mengatakan Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbal abyad minad danas. Nah itu, ya Allah, sucikanlah segala kesalahan dosa-dosaku sebagaimana Engkau mensucikan baju putih dari kotoran. Syekh Al-Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin menjabarkan hadis ini, itu masya Allah, ternyata
kenapa pakaian putih itu juga nggak sembarang pakaian ternyata. Jadi ada hal yang ingin diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Baik, sudah azan, kita dengarkan dulu azan. Kita lanjutkan sebentar, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya koreksi dulu sebentar. Tadi bukan Syekh Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, tapi Ahmad Hatibah. Karena Syekh Al-Utsaimin setahu saya juga punya syarahnya, dan ternyata bukan di buku beliau, tapi Syarah Riyadhus Shalihin punya Ahmad Hatibah tentang baju putih tadi itu. Baju putih. Sampai nanti kan dalam salah satu lafaz istiftah itu kan yang Allahumma baini kan nanti ada itu. Allahumma naqini min khataaya kama naqaita thawbal abyad min ad-danas itu. Baju putih tadi itu. Mudahnya adalah begini. Kalau kita punya baju, pakai baju putih sama baju hitam, itu kan pada dasarnya manusia suka yang hitam. Kenapa? Karena kalau hitam itu kena noda nggak kelihatan, ya kan? Tapi kalau putih, jangan noda, kena debu aja kelihatan. Dan udah kelihatan, susah ngilanginya. Apalagi kita ini kan paling tidak sabar atau telaten untuk menghilangkan noda yang berwarna putih itu ya. Makanya kita suka warna yang gelap-gelap aja. Kalau ada noda ya yang hilangnya sekedarnya aja, nggak bersih pun juga nggak kelihatan. Kalau putih kan udah kita juga males bersihin, masih dipakai, yang ada nanti dikomentarin dan sebagainya. Ya. Tapi ternyata beliau sampaikan di situ, itu ada sebuah pelajaran mahal sebenarnya. Ada sebuah mahal. Maka di salah satu doa istiftah tadi kan, ya Allah, sucikanlah semua dosa-dosa kesalahanku itu. Sebagaimana engkau sebagaimana baju yang putih itu suci, ya. Artinya bahwa dalam diri kita itu harusnya seperti kita memiliki baju warna putih itu. Seperti itu, ya. Artinya kalau kita punya baju warna putih, kita menyikapi hati dengan sebagaimana kita punya baju warna putih. Itu nanti ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nggak perlu doa itu lagi. Kita nggak perlu ya Allah sucikanlah, karena ya kita udah sucikan setiap hari. Nah, gitu. Udah sucikan setiap hari. Sehingga ketika hati ini disikapi dengan seperti kita memiliki baju putih yang senoda sekecil apapun akan senantiasa kita bersihkan, kita perhatikan, kita cuci sampai benar-benar tidak ada lagi noda, maka doa istiftah itu tidak akan berat nanti, ya. Tapi kalau kita menyikapi hati ini dengan sebagaimana kita memiliki baju yang warna gelap, itu nanti akan berat mengalami itu semuanya. Karena tadi pada dasarnya kalau penyebab baju warna gelap itu kan ya males bawahnya, males membersihkan, mensucikan. Makanya kenapa putih? Nah gitu. Dan kenapa putih? Karena begitulah dalam menuntut ilmu. Imam Malik kalau ingin mengajar hadis itu, beliau pakai baju yang terbaik, minyak wangi, beliau mandi wajib dulu, bahkan beliau sholat dulu. Dan beliau mengatakan li ta'zimi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baju putih. Nah, Jibril datang itu ya sebenarnya ada maksud sendiri. Selain beliau ingin menyampaikan tentang Islam, iman, ihsan, tentang kiamat, beliau juga menyampaikan tentang begini loh, kalau jadi orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajari ilmu juga berpakaian yang rapi, yang bagus, ya, yang bagus. Ya, maka di sini dikatakan dalam buku ini, wa hadza fihi ta'lim, ini ada pembelajaran. Fa inna Jibril alaihissalam ata muta'alliman wa mu'alliman. Jibril datang itu statusnya jadi guru dan jadi murid. Muta'alliman min jihatil hay'ah wa su'al wal adab. Jibril datang sebagai murid itu dilihat dari hay'ah beliau, kondisi fisik beliau, ya.
dari baju putih gitu. Dan ketika beliau bertanya, kan, fa akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, anil ihsan. Itu kan adab seorang atau sikap seorang murid kepada guru, nanya, ya kan, nanya. Wal adabnya apa? Adabnya Jibril coba mendekatkan lutut beliau ke lutut Nabi. Beliau menaruh kedua telapak tangan di atas pahanya. Nah, itu juga bagian dari adab seorang santri, seorang penuntut ilmu. Artinya bahwa kondisinya benar-benar siap, tidak disibukkan dengan hal-hal lain. Wa mu'alliman haitsu sa'ala li ajli an yastafida sahabah. Beliau juga jadi guru, di mana ketika beliau bertanya. Jadi kan bertanya itu tidak identik dengan santri saja, tidak. Jadi bertanya itu bisa jadi statusnya dia guru. Kalau bertanyanya santri, itu memang fungsinya supaya santri tahu. Tapi kalau bertanyanya guru, itu supaya mengetes kemampuan santrinya. Tidak, mengetes kemampuan santrinya. Maka Jibril bertanya kepada Muhammad, kepada Muhammad SAW, untuk ngetes dan supaya sahabat yang ada di sekitarnya banyak memberikan mendapat faedah dari sebuah pertanyaan itu. Makanya jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau ini datang bukan hanya sekedar ingin mengajari tentang poin-poin penting dalam hadis itu, tapi juga beliau ingin mengajari kita sebelum ke poin itu, tolong kondisikan dengan baik. Nah, itu kondisikan dirinya, jadi hayah tadi itu, fisiknya seperti apa, adabnya seperti apa, karena begitulah ilmu. Dan beliau bertanya kepada Nabi supaya tadi ini untuk ngetes, dan juga supaya sahabat itu banyak mengambil faedah dari apa yang sedang didialogkan beliau dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan di sini, masya Allah, beliau menyampaikan sangat luar biasa banyak sekali tentang bab adab ini. Ya, tentang bab adab ini. Karena kan hari ini tentang bab bertanya itu, di guru kadang juga minim poin ini. Artinya guru sehari ini itu seringnya satu arah, ceramah, kayak saya ini ceramah dulunya. Maka guru yang baik itu dua arah, kadang nanya tapi ngetes, dan itu tidak masalah, karena nanti sepanjang perjalanan Nabi SAW itu banyak sekali beliau memberikan metode-metode dalam belajar. Dan salah satunya tadi beliau nanya tapi ngetes. Itu banyak sekali, ya kan? Banyak sekali ngetes. Ya, supaya apa? Supaya tadi orang yang diajak bicara itu pikirannya, perhatiannya hidup. Tapi kalau satu arah ini kadang kan fisiknya hidup tapi pikirannya kemana-mana. Tapi kalau dua arah itu mau nggak mau fisiknya kemana, pikiran juga harus kemana, harus fokus. Ya, nah ini di tataran guru ini juga perlu dilatih. Yang kedua, yang agak parah adalah di santri pertama jarang bertanya. Itu poin satu. Ini agak masih mending, karena biasanya ini butuh waktu. Tapi ketika santri itu sudah mulai pintar, ya ini maka beliau tegur di sini. Ketika santri atau murid, mahasiswi sudah mulai pintar, itu dia suka bertanya. Tapi bertanyanya bukan dalam rangka kebaikan, tapi apa? Dalam rangka menjatuhkan sang guru, ngetes gurunya. Nanti kalau salah dia omongin di belakang, terus nanti bandingin, diadu domba dengan mungkin ilmu ini, ilmu itu dan sebagainya. Maka beliau sampaikan di sini tentang betapa mahalnya adab ini sebelum poin-poin besar itu disampaikan oleh Jibril alaihissalam di hadis ini. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit tentang poin-poin sebelum nanti kita membahas
Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Karena memang Jibril datang bukan hanya sekedar ingin mengajari poin-poin itu, tapi juga ingin mengajari metode, ingin mengajari bagaimana bersikap dengan guru, bagaimana bersikap dengan ilmu, bagaimana seorang guru juga bisa bersikap dengan muridnya. Makanya ini suatu yang sangat penting, dan insyaallah nanti pembahasan intinya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya, memberikan kita waktunya, sehingga masih bisa melanjutkan poin-poin yang Masya Allah luar biasa malam ini. Mungkin cukup itu dari saya, sudah mau jam 7.15. Mohon maaf ada kalimat-kalimat yang salah, yang kurang pas, itu datang dari saya pribadi, dan kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.